Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Heri Faras dari kelompok 7 Pendidikan Pancasila. Dan sekarang saya sedang berada di Museum Palagan Bojong Kokosan, tepatnya di daerah Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Dapat dilihat, di sana terdapat monumen perjuangan, yaitu patung dari para pejuang kita. Kemudian kita lihat di sebelah sana terdapat sebuah tank dan juga ada tulisan dari perjuangan. Dan sekarang tepat sedang ada peringatan dari Museum Palagan Bojong Kokosan itu sendiri dan sedang diadakan pagelaran dalam memperingati museum. Sekarang saya tepat sedang berada di titik kejadian. Dan pada saat itu panjang konvoi kurang lebih 12 meter ke belakang dari jalan sini, tepat pada saat saya berdiri di sini dengan peralatan tempur lengkap, dan pejuang kita berlindung di bukit sebelah kanan dan juga bukit sebelah kiri. Adapun untuk sejarah singkat dari Perang Palagan Bojong Kokosan ini adalah perang ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1945 yang dilatar belakangi oleh pasukan sekutu Inggris, Nika, dan juga Gurkha yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada tentara TKR dalam mengangkut pasukan dan perbekalan dari Jakarta menuju Bandung untuk menguasai Jawa Barat pada saat itu. Perang ini dipimpin oleh Mayor atau Letkol Edi Sukaradi dengan senjata seadanya, yaitu seperti golok, tombak, panah, ketapel, granat, dan juga bambu runcing, bom molotov, dan juga senapan dari hasil rampasan tentara Jepang dan senjata-senjata lainnya. Pasukan Indonesia menggempur dari atas bukit kepada pasukan sekutu sehingga sekutu kaget mendapat serangan tersebut dan juga banyak korban yang berjatuhan dari pihak sekutu. Perang ini berakhir pada saat menjelang maghrib, dan seperti itu sejarah singkat dari Perang Palagan Bojong Kokosan. Kenalkan, nama saya Muhammad Hairi Julfikar dan ini rekan saya Alpina dan ini Yuli. Kami sedang berada di Masjid Baitur Rahmah yang beralamat di Jalan Kiai Haji Usman Domiri, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Saya sedang berada di makam Syekh Usman Domiri. Ia sesosok pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia karena beliau sebagai Ketua Hizbullah Jawa Barat dan Banten yang memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda, khususnya di Cimahi. Selain sebagai Ketua Hizbullah, Syekh Usman juga adalah tokoh keagamaan dan penyebar tarekat Tijaniyah. Maka sosok Syekh Usman Domiri perlu dicatat di dalam deretan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Syekh Usman Domiri adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan penyebar agama Islam di Cimahi melalui tarekat Tijaniyah. Beliau lahir pada tahun 1870 di Hadratul Maut, Yaman.
Ayah beliau yaitu Rubaya dan ibunya yaitu seorang keturunan Amangkurat dari kerajaan Mataram. Syekh Usman Domiri melanglang atau menjelajah dulu sebelum ke Cimahi. Beliau pernah singgah ke Indramayu, lalu berjalan kaki sampai ke Cimahi. Di Cimahi, tepatnya sekarang di RT 4 RW 5, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi. Beliau mendirikan masjid pada tahun 1938 dan dinamakan Masjid Baitur Rahmah. Dari tahun 1938 sampai tahun 1955 merupakan fase perjuangan Syekh Usman Domiri melalui Masjid Baitur Rahmah. Masjid Baitur Rahmah yang didirikan oleh Syekh Usman Domiri tahun 1938 sudah menjadi markas perjuangan beliau dengan ulama-ulama yang lain. Upaya untuk mengusir penjajah Belanda dari Indonesia, khususnya dari Cimahi. Maka Syekh Usman Domiri membuat tentara Hizbullah, dan Syekh Usman Domiri lah yang menjadi komandan Hizbullah Jawa Barat dan Banten. Diceritakan oleh cucu dari Syekh Usman dari anak yang pertama yaitu Raden Effendi bahwa banyak santri-santri dari luar yang mau belajar kepada Syekh Usman. Namun beliau tidak membuat pesantren, maka di Masjid Baitur Rahmah lah menjadi tempat untuk memusyawarahkan dan membentuk tentara Hizbullah. Dari masjid itu juga Syekh Usman Domiri mengajak masyarakat yang ada di Cimahi untuk Islam dan menyebarkan tarekat Tijaniyah. Jadi Masjid Baitur Rahmah merupakan saksi bisu sejarah perjuangan Syekh Usman Domiri dalam proses Islamisasi di Cimahi dan menyebarkan ajaran tarekat Tijaniyah yang merupakan tarekat muktabaroh di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Masjid Baitur Rahmah didirikan oleh Syekh Usman Domiri di Cimahi pada tahun 1938. Masjid ini merupakan masjid tua dan bersejarah di kota Cimahi. Masjid ini pernah menjadi markas perjuangan Hizbullah untuk melawan tentara Belanda, sebab dulu Cimahi adalah pusat kemiliteran Belanda. Masjid ini juga menjadi basis Islamisasi serta penyebaran tarekat Tijaniyah di Cimahi. Oleh karena itu, Syekh Usman Domiri merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pahlawan keagamaan Indonesia. Beliau sebagai komandan Hizbullah dan sebagai muqaddam tarekat Tijaniyah. Country roads, take me home.